Di tengah makin sulitnya mencari pekerjaan, penipuan lowongan kerja justru makin marak. Indonesia bahkan tercatat sebagai negara dengan kasus penipuan lowongan terbesar di kawasan, khususnya di bidang administrasi, manufaktur, retail, perdagangan, dan pariwisata. Temuan ini berasal dari SIK, perusahaan induk Jobstreet dan JobsDB, yang pada Oktober 2025 melacak berbagai modus penipuan di seluruh platform lowongan kerja sebelum merilis laporannya di Jakarta pada Rabu 19 November 2025. Bagaimana kelanjutannya? Kita bahas ya. SIK melakukan pelacakan di seluruh platform loka pasar kerja termasuk Jobstreet dan JobsDB per Oktober 2025. Hasilnya dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lain di mana SIK beroperasi, Indonesia menjadi pusat penipuan lowongan kerja terbesar. Indonesia bahkan menyumbang 38% dari seluruh upaya penipuan di Asia Pasifik dan 62% dari total penipuan lowongan kerja di kawasan Asia. Filipina menyusul sebagai target kedua terbesar dengan porsi 20% dari total upaya penipuan di Asia Pasifik. Kepala Bidang Kepercayaan dan Keamanan SIK, Tom Rin, menyebut jika para penipu semakin sering menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menciptakan modus penipuan yang lebih canggih. Mereka juga sering menyamar sebagai staf Jobstreet dan menghubungi para kandidat melalui pesan pendek, aplikasi pesan instan, dan media sosial. Modus lainnya adalah membuka obrolan dengan tawaran kerja paruh waktu yang mudah, seperti memberikan tugas like atau subscribe konten media sosial. Pola penipuan ini biasanya diawali dengan transfer komisi yang kecil untuk membangun kepercayaan. Namun korban berikutnya diharuskan melakukan deposit dana yang tidak dapat dikembalikan. Lalu SIK juga menemukan jenis pekerjaan yang dinilai paling rentan menjadi target penipuan. Apa saja itu? Apabila diberikan peringkat, urutan teratas target penipuan adalah administrasi dan pendukung kantor. Di urutan kedua adalah manufaktur, transportasi, dan logistik. Berikutnya ada retail dan produk konsumer, lalu perdagangan dan jasa, serta perhotelan dan pariwisata. Dalam kategori pekerjaan di bidang administrasi dan pendukung kantor, penipuan lowongan paling banyak terjadi pada bagian admin toko daring, admin perdagangan secara elektronik atau e-dagang, dan petugas input data. Sementara itu di bidang manufaktur, transportasi, dan logistik, kebanyakan penipuan iklan lowongan kerja menargetkan posisi operasional gudang seperti staf gudang. Sebenarnya ada fenomena apa di balik temuan ini dan apa yang melatarinya? Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta Aloysius Gunadibrata berpendapat, temuan SIK yang menyebut Indonesia sebagai pusat penipuan lowongan pekerjaan terbesar di Asia Pasifik merefleksikan dua hal. Pertama, kebutuhan lapangan kerja tinggi, sedangkan penciptaan lapangan kerja baru terbatas. Kedua, maraknya penipuan lowongan kerja lewat media digital juga menunjukkan bahwa meski penetrasi internet di Indonesia sudah menyentuh 80%, pemanfaatannya belum diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya perlindungan dan langkah proteksi dari pemerintah, sehingga berbagai modus penipuan di internet terus merebak. Sahabat Kompas, di tengah makin sulitnya mencari pekerjaan, rasanya kita perlu meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjebak dalam rayuan lowongan kerja abal-abal. Pemerintah pun memegang peran penting untuk memastikan janji menghadirkan 19 juta lapangan kerja benar-benar terwujud, pekerjaan yang legal, aman, dan bisa diandalkan. Pada akhirnya kewaspadaan kita dan komitmen pemerintah harus berjalan berdampingan.